Susuri please. Sebelum mulai, ayo kita subscribe channel ini. Saat ini anak-anak muda Bali yang tergabung dalam wadah Seketrune sedang sibuk-sibuknya di banjar mereka masing-masing. Mereka mulai menggarap ogoh-ogoh yang diarak pada saat malam pengerupukan atau sehari sebelum Hari Raya Nyepi Tahun Baru Sake 1942 yang akan jatuh pada tanggal 25 Maret 2020. Sejumlah Seketrune bahkan telah merancang ogoh-ogoh mereka sejak akhir tahun 2019. Dari sekian banyak jumlah ogoh-ogoh di Bali, setidaknya ada 3 ogoh-ogoh yang selalu menjadi perbincangan di masyarakat Bali. Ketiganya sudah menjadi semacam ikon ogoh-ogoh di Bali. Karya mereka selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat Bali. Berikut adalah sekelumit kisah ketiga ogoh-ogoh tersebut. Yang pertama adalah ogoh-ogoh Raja Buduh, karya Seketruni Sentane Luhur, Banjar Kelodan, Desa Tampak Siring. Yang kedua adalah ogoh-ogoh Tedung Agung, karya Seketrune Yowane Sake Buane, Banjar Tain Siat Denpasar. Dan yang terakhir adalah ogoh-ogoh Meme Dewi Ratu, karya Seketruni Gemeh Indah, Banjar Gemeh Denpasar. Yang pertama adalah Raja Buduh. Raja Buduh adalah sebuah ogoh-ogoh karya Seketrune Sentane Luhur, Banjar Kelodan, Tampak Siring. Kali ini mengangkat tema Raja Buduh dalam garapan ogoh-ogohnya. Ogoh-ogoh dari Banjar ini sangat khas dengan detail anatomi tubuh yang ditonjolkannya. Namun Gus Mang Surye selaku arsitek utama tidak pernah benar-benar menunjukkan sketsa ogoh-ogohnya. Sketsa yang dia buat hanya berupa garis-garis yang tampaknya tak berguna seperti diunggah dalam video dalam akun Instagramnya. Tidak ada penjelasan lebih jauh tentang ogoh-ogoh Raja Buduh yang dibuat oleh Gus Mang Surye. Tetapi barangkali ia terinspirasi dari fenomena merebaknya kemunculan raja-raja baru beberapa waktu lalu di sejumlah daerah di Indonesia. Atau ogoh-ogoh ini berangkat dari kisah Raja Buduh dalam kesenian drama gong yang pernah jaya di masa lalu. Terlepas dari itu, publik Bali telah menunggu penampakan Raja Buduh yang sedang digarap Gus Mang Surye. Yang kedua adalah ogoh-ogoh Tedung Agung. Ogoh-ogoh karya Seketrune Yowane Sake Buane, Banjar Tain Siat Denpasar ini mengangkat topik Tedung Agung. Publik Bali tentu tidak asing lagi dengan sang arsitek Komang Gede Sentane Putra atau yang akrab disapa Kedok Garage.
dikutip dari postingan di akun Instagramnya, Tedung Agung memiliki filosofi penyeimbang dunia. Keduk menjelaskan inspirasi Tedung Agung datang saat merasakan cuaca yang kontras. Beberapa bulan terakhir suhu udara di Bali sempat sangat panas menyengat. Namun saat mengikuti kompetisi otomotif di Jepang awal Desember 2019 lalu, Keduk merasakan udara di sana sangat dingin dan berbeda dengan cuaca di Bali. Di sanalah kemudian ia terbersit tentang payung yang dalam bahasa Balinya disebut tedung atau pajang yang bisa digunakan baik saat cuaca panas ataupun ketika hujan turun. Pajang atau tedung itu biasanya digunakan untuk kedua cuaca, sehingga kepikiran dengan pajang klasik yang ada di Bali. Begitulah ucap Keduk. Selain itu, jika dikaitkan dengan situasi kekinian, maka Tedung Agung dinilai sejalan dengan konsep kosmologi Trihitekarana. Jika tedung dilihat dari konsep kepemimpinan, tedung ini sendiri melambangkan sosok yang mengayomi masyarakatnya, dan jari-jari yang mengembang pada setiap tedung merupakan melambangkan gotong royong yang terfokus pada satu poros yang merupakan satu titik tujuan. Menurut Keduk, banyak hal yang bisa dikembangkan dari ornamen-ornamen tedung, termasuk hiasan dan ukiran-ukirannya yang bakal diadaptasi ke dalam wujud ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh Tedung Agung dibuat menggunakan teknik robotik. Layak ditunggu hasil dari ogoh-ogoh ini. Yang terakhir adalah ogoh-ogoh Meme Dewa Ratu. Dibanding dua ogoh-ogoh sebelumnya, konsep ogoh-ogoh Meme Dewa Ratu baru dipublikasikan beberapa hari yang lalu. Ogoh-ogoh Seketruni Gemah Indah Banjar Gemah Denpasar ini dikonsep oleh Putu Marmar Herayukti. Marmar termasuk salah satu tokoh seniman ogoh-ogoh yang gencar mengkampanyekan ogoh-ogoh ramah lingkungan di Bali. Sebagaimana diketahui, ogoh-ogoh di Bali sempat menggunakan bahan dasar gabus atau styrofoam yang tak ramah lingkungan. Namun, ini kesadaran untuk menggunakan bahan ramah lingkungan mulai tumbuh. Kali ini, Marmar mengangkat kisah awal mula kehidupan dengan memuliakan perempuan atau ibu melalui ogoh-ogoh bertajuk Meme Dewa Ratu. Dimulai dari perjalanan dalam bentuk sel, unsur perdana atau kewanitaan memang telah dipuja dan dimuliakan. Dari 300 juta sel, hanya yang tercepat dan terkuat yang diterimanya. Namun dengan penuh kesadaran sebagai buah yang tumbuh di hati, maka aku berjanji untuk kembali menjadi cerdas dan kuat dalam mempelajari dan meraih surga di kakinya kembali, tutur Marmar dalam postingannya di Instagram. Ketika unsurnya membentuk badan, maka dia sebagai semesta buana disebut Pertiwi. Ketika raja adalah pemimpin, maka ratu adalah pemegang kuasa yang tersentuh perebutan kekuasaan di dalam pemerintahan yang disebut keratuan atau keraton, hingga sebagai asal sebuah keturunan akan ditemui pula namanya di pura ibu, yaitu Paibon. Saat kemuliaannya diredupkan, dunia menjadi tak seimbang. Semua menjadi timpang dan tanpa tujuan, bahkan kegaduhan tak berdiri tegak. Dari ketiga ogoh-ogoh tersebut, yang manakah yang paling Anda jagokan?